Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Siap untuk mengikuti pelajaran pagi ini ya. Oke, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran kita minggu yang lalu? Kita sudah membahas tentang cerita pendek, yaitu pengertiannya, juga tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita minggu lalu tentang cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menyimpulkan unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek, dan yang kedua menelaah struktur teks cerita pendek. Baiklah, langsung saja kalian bisa ikuti video penjelasan dari Ibu di tayangan selanjutnya. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek sudah kita pelajari kemarin, terdiri dari tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan alur. Itu adalah unsur-unsur yang disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur di dalam karya itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur di luar karya itu. Jadi ciri khas penggunaan bahasa pengarang, nilai budaya di mana cerita itu dibuat, kemudian latar belakang kehidupan pengarang, siapa dia dan apa ciri khasnya, itulah yang merupakan bagian dari unsur ekstrinsik. Jadi di luar dari cerita itu sendiri. Selanjutnya adalah menyimpulkan unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Menyimpulkan unsur teks cerita pendek berarti menemukan bukti pada paragraf atau kalimat yang ada dalam latar tempat, waktu, penokohan, sudut pandang, dan alur yang sudah kita temukan. Nah, misalnya latar tempat itu kita temukan dalam teks yaitu Desa Kalidoso. Dalam kutipan cerpen berbunyi kalimat, Desa Kalidoso yang terletak 10 km antara Solo dan Purwodadi bagaikan oase yang cukup luas. Sedangkan untuk latar waktu, yaitu terdapat di teks cerpen, kita temukan pagi dan sore hari. Kita buktikan dengan kalimat yang berbunyi, pagi dan sore selalu ramai dengan orang mandi. Biasanya perempuan lebih awal mandinya ketika pagi masih gelap. Selanjutnya, tokoh dalam cerpen tersebut adalah Lurah Samijo, Parto, dan Kiai Paujan. Kita bisa membuktikan dengan paragraf yang berbunyi, tapi Kiai, orang-orang desa itu sulit diberitahu. Mereka percaya pada dukun Parto. Untuk sudut pandang penceritaan, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kita menyimpulkan dengan menggunakan kata ganti mereka, kemudian penyebutan nama orang yaitu Kiai Paujan dan Parto. Ini dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi, mereka percaya kepada dukun Parto itu, apalagi ia sering memberi sesajen untuk orang-orang yang sakit. Sedangkan untuk alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju. Kita menyimpulkan alur maju dibuktikan dengan urutan peristiwa yang dikenal dengan orientasi, yaitu perkenalan, dilanjutkan dengan serangkaian peristiwa, kemudian timbul komplikasi masalah, dan terakhir yaitu resolusi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita sampai pada struktur teks cerita pendek. Di situ kalian bisa melihat sebuah grafik, ada dimulai dengan orientasi, komplikasi, dan di puncak yaitu resolusi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual tentang latar, waktu, dan tempat, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Sebelum sampai pada komplikasi, cerita berlanjut. Yang di awal tadi pengenalan, timbullah serangkaian peristiwa-peristiwa tak terduga. Tahap komplikasi, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang akan mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama, mengarah ke solusi yang akan dicapai dalam cerita itu. Dan pada tahap resolusi, suatu masalah atau tantangan berhasil dicapai. Dan bagaimana pengarang mengakhiri ceritanya, itulah yang menjadi bagian dari resolusi.
Berikut ini dapat kalian simak potongan-potongan atau kutipan cerita yang tergolong pada orientasi, kemudian yang termasuk di dalam komplikasi, dan yang terakhir yang termasuk pada resolusi. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah membahas mengenai cara menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek dan struktur teks cerita pendek itu sendiri. Silahkan kalian berlatih lagi di rumah mencari bahan bacaan yang kalian suka tentang teks cerita pendek. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.